Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam mata kuliah Hukum Islam, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hukum pidana Islam. Seperti itu. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam kesempatan perkuliahan kali ini kita dapat diberikan kelancaran dan pemahaman secara utuh terkait dengan materi hukum pidana Islam. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sebelum kita mulai terkait dengan materi hukum Islam ini, mungkin banyak pertanyaan yang pernah disampaikan oleh mahasiswa, mengapa dalam ilmu hukum, khususnya ilmu hukum di Indonesia, kita mempelajari hukum Islam seperti itu. Hal itu tidak terlepas dari memang mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, di mana memang bahkan di kampus-kampus yang notabene adalah memiliki basic non-muslim, mereka tetap mempelajari hukum dalam konteks keislaman, karena memang pada akhirnya dalam segi praktek kita tidak bisa dilepaskan dari dasar-dasar hukum Islam seperti itu, khususnya yang ada di Indonesia. Jadi pentingnya hukum Islam ini sangat erat kaitannya dengan sejarah bangsa, di mana kita juga banyak raja-raja, kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri, tumbuh dan berkembang secara pesat. Bahkan ajaran agama Islam juga tumbuh dan berkembang secara, di mana dulu mungkin ada Wali Songo, Imam Bonjol dan sebagainya mengajarkan atau mensyiarkan agama Islam di Indonesia beserta hukum-hukumnya, sehingga sudah barang jelas kali ini sistem hukum nasional Indonesia juga bernuansa atau juga terkait erat dengan hukum Islam. Lalu bagaimana kaitannya dengan hukum pidana Islam, di mana kita ketahui bersama hukum pidana merupakan hukum publik? Apakah hukum pidana Islam juga diterapkan di Indonesia? Mari kita akan pembahasan terkait materi pada kali ini adalah sebuah pengantar awal. Jadi memang kita tidak akan mempelajari secara mendalam, karena memang basic kurikulum kita juga bukan sebuah fakultas atau prodi hukum yang menanamkan nilai-nilai keislaman seperti itu, walaupun dalam prakteknya kita tetap berlandaskan sifat-sifat keagamaan masing-masing. Tapi yang jelas pengantar ini tujuannya itu untuk memberikan pemahaman teman-teman, mungkin besok ketika kalian menjadi hakim dan sebagainya, itu ada sebuah pandangan yang cukup luas dan pemahaman bahwa memang sistem hukum di Indonesia ini terpengaruh juga bahkan menganut sistem hukum Islam seperti itu. Bahkan ketika berbicara pidana pun dia juga akan berkaitan erat dengan hukum Islam. Lalu bagaimana? Apa saja yang akan kita bahas pada kali ini? Yaitu yang jelas mengenai pengertian. Jadi ini lebih mengenal hukum pidana Islam itu seperti apa. Selanjutnya adalah fungsi dan tujuan dan kedudukan hukum pidana Islam. Kita masuk materi yang pertama mengenai pengertian pidana Islam atau peristilahan yang terkait dengan pidana Islam. Jadi ada 3 istilah atau beberapa peristilahan mengenai hukum pidana Islam. Yang pertama itu adalah jinayah, di mana secara etimologis jinayah merupakan bentuk jamak dari jinayah yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Jadi memang istilah jinayah itu dalam konteks keislaman itu memang diibaratkan sebuah perbuatan yang sifatnya itu melanggar tata aturan yang ada, yang pada akhirnya berujung pada perbuatan dosa, perbuatan salah, atau
perbuatan yang jahat seperti itu. Secara terminologi, jadi perbuatan yang dilarang oleh syara, hukum yang berasal dari Allah, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta, atau yang lainnya. Jadi ketika secara terminologi variabel, salah satu variabelnya yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara, baik dengan jiwa. Jadi jiwa itu pribadi manusia secara keutuhan, baik raga maupun nyawa, harta, kepunyaan, dan yang lainnya seperti itu. Itu istilah jinayah yang pada akhirnya memang seringkali dalam prodi hukum atau ilmu hukum pidana Islam itu lebih cenderung peristilahannya itu menggunakan jinayat seperti itu. Yang berikutnya itu ada juga jarimah. Nah, ini secara etimologi juga jarimah merupakan bentuk masdar dan jaromah yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah, dan berbuat dosa. Sama sepertinya secara etimologis antara jarimah dengan jinayat itu hampir-hampir sama. Secara terminologi, jarimah adalah larangan-larangan syara yang diancam dengan hukuman atau had atau takzir seperti itu. Itu mengenai jarimah. Jadi antara jinayah dan jarimah itu merupakan peristilahan yang hampir menyerupai, bahkan bisa dibilang sama seperti itu. Ada juga maksiat seperti itu. Secara etimologi, maksiat merupakan bentuk mazhar dari kata asyo yang berarti menentang, mengabaikan atau kejahatan. Jadi pada prinsipnya sebuah perbuatan dosa jelas itu adalah perbuatan yang ingkar atau menentang seperti itu. Ada sebuah aturan tapi dilanggar dan ditentang sehingga dia berbuat dosa seperti itu. Secara terminologi, maksiat melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan oleh syara. Jadi ada sebuah proses ingkar yang dilakukan oleh manusia terhadap syara, hukum yang berasal dari Allah, dan pada akhirnya dia pun meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan oleh syara. Seperti itu. Ini mengenai beberapa peristilahan tentang hukum pidana Islam. Ada jinayah, ada jarimah, ada maksiat. Lalu menurut kalian mana istilah yang paling tepat untuk menggambarkan konsep hukum pidana Islam? Coba kalian sampaikan disertai dengan referensi yang ada. Sampaikan dalam forum. Sekarang kita masuk ke tujuan atau urgensi mempelajari jinayah dalam konteks keindonesiaan. Sebelum masuk atau membahas tentang tujuan dan urgensi baik secara akademis maupun praktis, di sini saya akan menyampaikan beberapa permasalahan yang mungkin nanti bisa kalian jawab melalui kuis yang terdapat dalam forum atau konten perkuliahan online ini. Seperti biasa nanti saya sediakan kuis. Jadi permasalahannya adalah, tolong cermati baik-baik, di Indonesia itu bukan negara Islam dan realitas agama masyarakatnya bersifat heterogen meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, pada sisi lain, sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, ada perintah bagi setiap muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara kafah. Ini ya, secara kafah. Yang di dalamnya termasuk hukum pidana Islam. Karena itulah muncul gerakan-gerakan membentuk KUHP Islam. Pernah itu terjadi KUHP Islam itu. Kompilasi hukum pidana Islam
KHPI, dan perda-perda berbasis syariat Islam di berbagai daerah. Itu kalau perda-perda masih sering kita dapati seperti itu. Yang berikutnya, permasalahan ketiga, persoalannya hukum pidana Islam merupakan hukum publik yang pemberlakuannya bersifat umum. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, konteks hukum pidana Islam adalah hukum pidana publik yang sifatnya umum, baik untuk muslim maupun non-muslim. Sedangkan harus perlu kalian perhatikan, jadi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Nah ini, masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya, sehingga tidak boleh ada kewajiban menjalankan hukum agama lain. Memeluk agama itu secara konstitusional itu tertuang dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti itu. Lalu atau lantas apa tujuan atau urgensi seorang muslim di Indonesia mempelajari jinayah padahal terkesan tidak applicable? Silahkan kalian sampaikan argumentasi kalian melalui kuis yang sudah saya sediakan. Ini pertanyaan yang nanti akan coba saya klarifikasi. Seperti itu teman-teman. Ada tiga permasalahan yang sebagaimana telah saya sampaikan. Oke, kalau begitu lanjut. Jadi berbicara tujuan dan urgensi itu dalam konteks keindonesiaan secara akademis itu adalah tujuan mempelajari hukum pidana Islam adalah untuk menemukan nilai, asas atau prinsip HPI sebagai bahan dalam pembaharuan hukum pidana yang saat ini berlangsung. Jadi pada prinsipnya hukum pidana yang kemarin nyaris disahkan secara mendadak, memang unsur-unsurnya itu juga ada hukum Islam seperti itu. Dalam diskursus pemikiran Islam ada dua aliran yang berkembang, yaitu legal formalistik dan substansial. Jadi ketika berbicara pemikiran Islam itu ada dua pemikiran secara legal formalistik. Jadi hukum pidana harus layaknya diformalkan, namun juga ada juga yang beranggapan hukum pidana tanpa harus diformalkan, secara substansi itu sudah tertuang, secara tidak langsung sudah tertuang dalam undang-undang hukum pidana seperti itu. Itu pandangan dari substantif. Yang berikutnya, tujuan urgensi secara praktis. Nilai asas atau prinsip HPI dapat menjadi landasan bagi para penegak hukum dalam menegakkan hukum yang Islami. Seperti itu. Yang Islami ya bukan yang Islam. Islami itu lebih kepada ada nilai-nilai Islam di dalamnya seperti itu. Salah satunya adalah hukum yang berkeadilan, misalnya putusan Hakim Binsar Siregar yang menerapkan pasal pencurian terhadap seorang pria yang menggauli wanita tinggalkannya. Ini sering saya sampaikan dalam perkuliahan semester sebelumnya ya. Jadi ada pola pikir yang mungkin dalam hukum pidana Indonesia tidak ada formulasi terkait bagaimana ini kalau misalnya ada perzinahan dan sebagainya, pemerkosaan dan sebagainya. Nah, pada akhirnya ini Binsar Siregar dia melakukan terobosan hukum bahwa dapat diibaratkan sebuah keperawan perempuan itu sebagai barang yang bisa dicuri seperti itu, sehingga dapat dijatuhi hukuman pria yang tidak bertanggung jawab itu. Itu mengenai tujuan dan urgensi mempelajari jinayah. Jadi yang perlu kita pahami adalah nilai-nilai Islaminya seperti itu. Yang tujuannya
Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kedudukan hukum pidana Islam dalam konteks keindonesiaan. Jadi mengenai materi ini kita ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi berbicara kedudukan hukum pidana Islam dilihat dari aspek konstitusional, aspek historis, aspek teoritis, dan aspek kebijakan hukum pidana. Di mana kita ketahui bersama memang ketika berbicara HPI atau hukum pidana Islam itu merupakan hukum publik, kita harus melihatnya dari dasarnya itu seperti apa, lalu sejarahnya itu seperti apa, dan kajian teoritis dari keilmuan itu seperti apa, yang pada akhirnya kebijakan hukum pidana seperti apa yang dimunculkan agar hukum pidana Islam ini dalam konteks keindonesiaan itu seperti apa. Mari kita lanjut. Baik, yang pertama hukum pidana Islam dilihat dari aspek konstitusional. Jadi konstitusional itu berbicara sebuah dasar hukum atau ground norm seperti itu, bahwa kita ketahui, saya akan menarik secara filosofis juga bahwa sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Harus senantiasa dikaitkan dengan 4 sila lainnya. Jadi sila pertama ini dapat dihubungkan dengan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hubungan antara sila pertama dengan kedua ini dapat dipahami bahwa pemerintah dan penyelenggara negara berkewajiban menjaga terselenggaranya kehidupan yang beradab atau bermoral berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Jadi ketika berbicara nilai konstitusionalitas kaitkan dengan hukum pidana Islam, jelas nilai-nilai dari hukum pidana Islam atau secara spesifik, secara umum itu berkaitan dengan hukum Islam. Tujuan dari hukum Islam itu juga menjaga nilai-nilai ketuhanan itu tetap ada. Sehingga pada kaitannya ini secara konstitusional, secara filosofis, Pancasila sila pertama dan sila kedua sudah mengakomodir dari apa yang dikehendaki dari hukum Islam maupun hukum pidana Islam, seperti itu. Selanjutnya juga ada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Dengan ketentuan tersebut, mestinya negara memfasilitasi setiap penduduk dapat beribadah menjalankan hukum agamanya secara konstitusional, kaitkan dengan hukum Islam maupun hukum pidana Islam, itu sangat sudah terakomodir seperti itu. Bagaimana telah saya sampaikan sebelumnya berkaitan dengan urgensi atau tujuan mempelajari jinayah pada slide sebelumnya, itu mengenai aspek konstitusional. Selanjutnya ini hukum pidana Islam dalam aspek historis. Jadi hukum pidana Islam telah berlaku di beberapa daerah sebelum kemerdekaan. Kita ketahui bersama, bahkan sebelum penjajahan bangsa kolonial itu masuk ke Indonesia, Indonesia dengan berbagai macam kerajaan yang dulu pernah berdiri telah menganut hukum Islam sebagai dasar berlakunya pemerintahan dan berlakunya hukum yang ada di masyarakat. Penelitian Van Vollenhoven bahwa telah dipraktekkan pelaksanaan pidana pengasingan atau atakrib di Aceh dan saat ini secara legal berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Aceh justru telah berlaku hukum pidana Islam. Jadi berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2001 itu berlaku juga hukum Islam, hukum pidana Islam khususnya di wilayah Aceh, seperti itu.
Misalnya konon tentang judi atau masyar, konon tentang homer atau minuman keras, serta konon tentang halwat atau menyepi dengan lawan jenis. Nah, itu sudah ada itu dalam konon yang berlaku di Aceh. Ada juga pelanggaran konon dihukum dengan cambuk, itu juga berlaku di Aceh seperti itu. Selain itu juga penelitian Hazain bahwa sebelum kemerdekaan telah berlaku HPI di Makassar dan Madura mengenai mutilasi sebagai sanksi pencurian dan perampokan. Itu sudah walaupun mungkin tidak terkodifikasi selayaknya hukum formal, tapi secara substansi hukum-hukum seperti itu sudah berlaku di Makassar dan juga di Madura. Dan juga yang terakhir ada juga pepatah Minangkabau yang dipegang masyarakat secara turun-temurun, adat bersendi syarak, bersendi kitabullah, seperti itu. Jadi adat itu berdasarkan syarak, syarat itu berdasarkan kitabullah atau kuasa dari Allah, seperti itu, kuasa dari Tuhan Allah, seperti itu. Jadi ada pepatah yang memang itu dipegang oleh masyarakat Minangkabau saat itu. Jadi pada aspek historis, perjalanan hukum Islam maupun hukum pidana Islam di Indonesia itu tidak bisa dipungkiri lagi, seperti itu. Itu mengenai hukum pidana Islam. Selanjutnya ini hukum pidana Islam dalam aspek teoritis, jadi dari segi keilmuan melalui ahli hukum Van den Burg lahir teori receptio in complexio yang menyatakan bahwa hukum agama secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Seperti itu. Teori receptio in complexio kemudian ditentang oleh Van Vollenhoven dan Snoeck-Groningen sebagai pencipta teori baru, yaitu teori resepsi penerimaan, yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Jadi dengan demikian menurut pandangan teori ini, untuk berlakunya hukum Islam harus diresapi atau diterima terlebih dahulu oleh hukum adat. Jadi memang berbicara perkembangan keilmuan itu juga harus dilihat dari perkembangan sosiologis masyarakat saat itu, di mana memang ketika berbicara secara teoritis, keilmuan dan perkembangan sosiologis masyarakat, hukum adat di Indonesia itu lebih dahulu sebelum hukum Islam, seperti itu. Sehingga menurut Van Vollenhoven dan Snoeck-Groningen, hukum Islam yang disebarkan oleh para wali dan sebagainya itu harus diresapi, harus diterima terlebih dahulu oleh hukum adat yang lebih dahulu ada dalam konteks keindonesiaan loh ya, seperti itu. Itu mengenai itu menurut Van Vollenhoven dan Snoeck-Groningen. Dalam perkembangan lebih lanjut, selain apa yang disampaikan oleh Van Vollenhoven dan Snoeck-Groningen tentang teori resepsi sebagai pertentangan terhadap teori tersebut, kemudian muncul juga teori resepsi a contrario yang dikemukakan oleh Sayuti Talib. Teori ini merupakan pengembangan dari teori Hazairin yang intinya menyatakan bahwa hukum berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya. Dengan demikian, hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini sejalan dengan konsep urf yang dikenal dalam Islam, al-adutu muhakamah, kebiasaan itu menjadi hukum, seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Sayuti Talib dari pengembangan teori Hazairin ini memang pada prinsipnya karena nilai-nilai kemanusiaan itu lahir dari nilai-nilai ketuhanan, sedangkan hukum adat itu lahir dari nilai-nilai kemanusiaan, sehingga manusia itu harus berpegang pada hukum agamanya, sedangkan hukum adat itu harus menyesuaikan dengan hukum Islam atau hukum agama yang ada, seperti itu. Atas realitas tersebut, maka ada pendapat bahwa hukum yang berlaku di Indonesia mestinya tetap
plural dan tidak diunifikasi. Alasannya bahwa sebelum kedatangan VOC, Indonesia sudah memiliki hukum adat dan agamanya sendiri-sendiri dan oleh karena itu harus tetap dihormati. Jadi memang pada prinsipnya melihat konteks keilmuan dan latar belakang sosiologis perkembangan manusia yang ada di Indonesia ini banyak sekali. Namun yang harus kita sepakati bersama bahwa konsep negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan mengadopsi bahkan istilahnya juga meresapi unsur-unsur hukum-hukum yang ada di termasuk hukum Islam dan juga hukum adat itu merupakan kesepakatan yang harus kita hormati dan kita jaga seperti itu. Walaupun kita bukan negara agama atau bukan negara Islam, namun hukum yang berlaku di Indonesia seharusnya itu sudah selayaknya menyesuaikan dan terdapat unsur-unsur keagamaan, terutama hukum Islam dalam arti untuk menciptakan sebuah keadilan. Selanjutnya materi terakhir pada pertemuan kali ini jadi hukum pidana Islam dalam aspek kebijakan hukum pidana. Jadi berkaitan dengan kebijakan hukum pidana ini lebih kepada bagaimana perkembangan berlakunya hukum pidana, bagaimana perkembangan berlakunya hukum pidana di Indonesia. Yang bermula yang pertama itu kita kaitkan dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia meliputi dari HVSNI, yaitu KUHP yang berlaku sekarang, ada juga prinsip-prinsip asas berbasis agama, prinsip-prinsip asas hukum berbasis hukum pidana adat, hasil studi komparisi dengan sistem hukum pidana asing yang telah melalui filtrasi hasil riset, simposium, lokakarya, seminar tentang pembaharuan hukum pidana, dan draft-draft akademik, rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana nasional yang telah terancang dan terus mengalami pembaharuan. Yang terakhir kita lihat hampir disahkan seperti itu. Jadi memang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana ini sudah mengalami fase yang cukup panjang sebenarnya. Ada wacana-wacana untuk mengembangkannya, untuk selalu memperbaharuinya, karena pada prinsipnya memang hukum pidana yang bersifat publik ini tidak mungkin hanya stuck atau berhenti pada sebuah fase tertentu saja. Misalnya yang kita pakai saat ini masih PVSNI yang itu juga berlaku seperti di zaman penjajahan Belanda dulu seperti itu. Jadi hukum pidana yang dulu berlaku sekarang masih berlaku, walaupun memang sudah ada rencana dan rancangan undang-undang KUHP-nya sudah ada, sebenarnya tinggal pengesahan dan pembahasan beberapa aspek saja. Namun pada akhirnya memang pembahasan itu masih terus selalu berkembang. Bahkan ada kemungkinan ketika RUU KUHP disahkan tidak begitu saja terus berhenti di situ, pasti ada perubahan-perubahan karena dinamika kehidupan manusia terus berkembang. Pada prinsipnya sosiologi hukum itu adalah hukum itu ada untuk manusia, bukan manusia ada untuk hukum. Selanjutnya juga perbuatan yang dapat melukai moral keagamaan itu dapat dikriminalisasi. Itu menurut Omar Seno Aji. Penjelasannya bahwa beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan kriminalisasi antara lain nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktur dari masyarakat. Terkait dengan nilai di dalam masyarakat selalu ada skala nilai yang bertalian dengan agama, moral, budaya, dan sosial. Suatu perbuatan pantas dikriminalisasi atau tidak didasarkan pada pertimbangan bergantung pada dampak dan implikasi perbuatan itu bertalian dengan agama, moral, budaya, dan sosial. Itu menurut J.E. Sahitapi.
Jadi berarti ajaran Islam dapat menjadi landasan dalam melakukan kriminalisasi. Contohnya undang-undang pornografi yang sedikit banyak juga bersumber dari ajaran agama Islam seperti itu. Itu HPI dalam aspek kebijakan hukum pidana dari pembaharuan dan implementasi beberapa unsur pidana Islam atau nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam hukum pidana di Indonesia. Itu teman-teman yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan online kali ini. Harapannya apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami. Apabila masih ada pertanyaan atau belum ada kejelasan secara utuh, kalian bisa menggunakan fasilitas forum itu untuk bertanya, menyampaikan pendapat, argumen, bahkan saya membuka diri untuk kalian tidak sepakat dari apa yang saya sampaikan. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.